Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Siti Ambarwati, CGP Angkatan 8 dari SD Negeri Blenger Kulon, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana pengajaran ini merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan itu menuntun agar segala kodrat yang dimiliki anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan memberikan ruang pada murid untuk bertumbuh secara utuh, agar ia mampu memuliakan dirinya juga orang lain, serta menjadi pribadi yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 yang saya lakukan dalam pelajaran selama ini, yaitu ketuntasan penyampaian materi menjadi fokus utama. Fokus pada transfer materi pelajaran. Semua murid karakteristik dan kecepatannya dianggap sama. Peningkatan hanya fokus dari aspek kognitif saja. Selain itu, keberhasilan pembelajaran ditentukan dari pencapaian KKM, murid sebagai objek pembelajaran, sedangkan guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center. Sebelum mempelajari modul 1.1, dalam pembelajaran lebih mementingkan ketuntasan penyampaian materi tanpa memperhatikan apakah peserta didik sudah paham atau belum. Lebih fokus pada hafalan materi. Merasa gagal jika masih banyak peserta didik yang belum tuntas setelah dilaksanakan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan telah saya lakukan selama ini belumlah tepat. Karena sejatinya proses pembelajaran seharusnya dilakukan secara utuh dan menyeluruh di semua aspek, baik afektif, kognitif, psikomotor, spiritual, sosial, juga budaya. Selain itu, murid sebagai subjek pembelajaran. Murid diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya. Murid diberikan kebebasan berekspresi. Selain itu, murid juga sebagai pusat pembelajaran atau student center. Prinsip pembelajaran yang saya sadari yaitu yang pertama, sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kecakapan hidup mereka. Yang ketiga, fokus juga pada pengembangan karakter. Yang keempat, sesuai kebutuhan peserta didik. Dan yang kelima, anak sebagai pusat pembelajaran. Saya menyadari bahwa yang pertama, sebagai seorang guru harus menuntun dengan ikhlas, penuh dengan kesabaran dan ketulusan hati. Penting dalam mempelajari dan memperhatikan karakteristik peserta didik. Memberikan kesempatan peserta didik berkembang sesuai kodratnya. Aspek kognitif tidak bisa lagi dijadikan sebagai acuan keberhasilan pembelajaran. Yang pertama yang bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang bervariatif dan interaktif melalui penerapan student center agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran ABAD 214C, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Yang ketiga, memerdekakan peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran yang saya sadari merupakan tuntunan, tidak lagi menuntut peserta didik menjalin komunikasi yang baik untuk mengetahui latar belakang dan karakteristik peserta didik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.